Udah ya. Yuk. Halo teman-teman, selamat datang di Motrativo Channel. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai pengalaman saya menggunakan kampas koplingnya si Polini. Oke, simak terus ya. Oh ya, sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dong untuk subscribe ya. Oke. Nah teman-teman, buat teman-teman pengguna Vespa pasti udah nggak asing lagi ya dengar nama Polini. Nah mereka juga itu kan, si Polini itu kan banyak banget tuh produk-produknya. Nah salah satunya adalah kampas kopling yang mau kita bahas sekarang nih. Nah saya sudah pakai si kampas koplingnya ini ya 3 tahun lebih lah, 3 tahun lebih, mungkin hampir 3,5 tahun saya pakai si kampas koplingnya si Polini ini. Nah dan penggunaannya itu ya mungkin kurang lebih 40.000 kilo. Saya sih yakin itu udah di atas 40.000 kilo, karena kalau teman-teman lihat kilometer motor saya itu sudah 58.000 gitu ya. Dan kalau terakhir sih dicek ya, terakhir saya ngecek itu terakhir service CVT itu minggu kemarin, minggu kemarin. Nah memang si kondisinya sudah mulai tipis gitu, cuman belum sampai gregelnya itu sih so far sih belum ada. Nah seperti teman-teman tahu kan, kalau Vespa itu terutama yang 2V sama 3V itu permasalahannya suka ada gregel-gregel gitu ya di pada saat si motor mau dari start deh, mau start dari berhenti, misalnya lagi macet-macet mau digas pelan gitu, itu biasanya suka gregel tuh, gredek-gredek kayak begitu. Saya nggak tahu lah istilahnya apaan, cuman ya kalau saya sih bilangnya gregel itu. Nah salah satu obatnya ya pakai kampas koplingnya si Polini, bisa sih merek yang lain ya, cuman kalau saya waktu itu memang saya pakainya kampas koplingnya si Polini. Ada alasan tertentu sih sebenarnya kenapa saya pakai kampas koplingnya si Polini. Yang nomor satu deh, atau yang paling jadi alasannya adalah kampas kopling Polini ini nggak perlu pakai per kecil lagi, karena dia sudah built in. Dan kalau misalnya si per kecilnya itu ya dirasa sudah terlalu empuk gitu, itu tinggal di setel aja, tinggal dikerasin gitu sih. Itu sih sebenarnya alasan pertama. Lewat juga nih si macet. Oke, alasan keduanya saya ganti kampas kopling Polini karena ini kan Vespa saya hijet ya. Nah waktu sudah di kilometer, seingat saya sekitar udah di atas 10.000 sih, cuma saya lupa tepatnya pas di berapa. Cuman setelah di atas 10.000 itu mulai berasa ada gregel tuh, kalau misalnya lagi macet, pas langsung lagi digas gitu pelan-pelan, itu berasa ada gregel sedikit gitu. Nah tapi kalau misalnya habis di servis gitu ya, dibersihin ya normal lagi, biasa lagi gitu. Cuman kalau misalnya setelah berapa minggu gitu, setelah berapa minggu gitu dipakai, keluar lagi tuh, muncul lagi gregel-gregel kecilnya. Nah
Itu sih alasan-alasan kenapa saya ganti si kampas kopling saat itu ya. Nah waktu itu sempat sih kepikir untuk ganti punya jadi waktu itu yang saya tahu punya iJet itu belum ada yang jual gitu loh, belum ada yang jual tuh punya iJet itu tahun 2018 deh. Kampas koplingnya itu belum ada yang jual, yang ada yang jual itu baru yang punya Trivi, sama kalau mau yang bagusan punya Piaggio itu punya MP3 gitu. Jadi pilihannya tuh waktu itu punya Trivi sama punya MP3. Sebenarnya yang punya MP3 udah oke sih, cuman waktu itu harganya berapa, sekitar 1,1 ya waktu itu 2018 tuh 1,1 1,2. Nah, setelah itu kan perbandingannya antara MP3, Polini atau Malossi itu namanya pilihannya waktu itu ya, nggak banyak juga karena zaman itu ada stage 6 ada, cuman saya belum tahu waktu zaman itu belum terlalu banyak tuh, jadi pilihannya cuman MP3, Polini sama Malossi ya. Akhirnya pilihan jatuh ke Polini. Nah setelah saya pakai ya itu enak sih, secara performance juga enak dan nggak ribet karena dia sudah ada si per kecilnya itu udah built in ya. Jadi kalau misalnya bisa di adjust gitu loh, jadi kitanya nggak perlu repot-repot lagi mikirin ganti per kecil gitu. Atau misalnya kalau misalnya itu per kecilnya juga bisa lemah kan, bisa jadi lemah ya, ganti itu gitu. Nah kalau misalnya pakai Polini itu ya nggak perlu mikirin itu, tinggal kalau kita ngerasa udah terlalu empuk ya tinggal dikerasin gitu loh, dikerasin sih, di adjust lagi si pernya, ada bautnya gitu loh, ada bautnya untuk mengadjust si keras atau lembutnya si per kecilnya Polini. Jadi buat saya sih, menurut saya jauh lebih praktis lah gitu loh. Nah setelah saya pakai ini, saya jujur saya nggak pernah merhatiin berapa puluh ribu kilo saya pakai. Saya baru sadar itu pas kemarin pas di servis, karena mekaniknya bilang oh udah mulai tipis nih. Nah kita lihat aja apa next service si kampas koplingnya itu udah harus diganti atau belum. Kalau harus diganti, kalau nggak salah sekarang harga si kampas koplingnya Polini ini antara 1,5 sampai 1,7 ya, tergantung toko ya. Kalau nggak salah kisaran segitu deh ya. Sementara kalau yang merek lain saya belum tahu sih kondisi sekarang ya. Kalau dulu sih ya yang Trivi itu cuma 3,5 atau 3,5 sampai 5,5 MP3 ya zaman 2018, tapi ya MP3 itu ya sekitar 1 juta sampai 1,2 kalau nggak salah, atau 1,3 ya kayak begitu gitu. Nah cuman setelah waktu kemarin tuh pas dicek kemarin ya, cek servis kemarin, pas dikasih tahu wah ini ternyata udah mulai tipis nih si kampas koplingnya. Dari situ saya baru merhatiin ternyata ya itu si Vespa ini si kampas kopling itu, kampas koplingnya Polini itu sudah dipakai ya di atas 40.000. Jadi ya wajar banget menurut saya kalau udah harus diganti si kampas koplingnya gitu ya. Nah, saya nggak tahu deh kalau misalnya teman-teman yang pakai kampas kopling originalnya gitu, itu digantinya pas di kilometer berapa tuh mulai harus diganti, mulai tipisnya sih itu di kilometer berapa. Saya belum tahu sih, karena saya waktu itu baru ya di atas 10 ribuan lebih lah, di 10 ribuan gitu saya udah ganti, walaupun belum tipis ya gitu. Nah tapi ada satu nih yang perlu teman-teman tahu nih, walaupun kampas koplingnya saya pakai Polini, clutch bellnya itu saya pakai Malossi. Mungkin aja nih kalau misalnya clutch bellnya saya pakai Polini, mungkin daya tahannya mungkin akan lebih panjang, mungkin ya, saya nggak tahu juga. Atau mungkin juga kalau misalnya pakai clutch bellnya Polini, performanya
lebih oke gitu loh ya, kita nggak tahu. Tapi saya disclaimer dulu nih bahwa saya clutch belnya pakai punya Mallosi. Nih mungkin ya buat teman-teman mungkin yang ya punya pengalaman pakai kampas koplingnya Mallosi atau mungkin merek lain ya, Kawahara lah mungkin, atau Stage 6 atau ya apapun lah, merek apapun untuk di Vespa Matic-nya, tolong dong kasih komen biar karena ya sebentar lagi kan saya kan harus ganti kampas kopling nih. Sebentar lagi ya, mungkin sebulan 2 bulan lagi saya harus ganti kampas kopling nih. Nah, saya dari situ saya pengen ya ada masukan apa gitu loh. Jadi ya saya bisa jadi referensi juga masukan dari teman-teman. Oh ya, untuk ganti si kampas koplingnya ini ya, atau mungkin karena saya clutch belnya saya pakai Mallosi ya, mungkin aja nanti saya akan ganti pakai Mallosi, mungkin saya nggak tahu juga. Atau mungkin ada teman-teman yang bisa kasih saran apa gitu, clutch bel apa yang cocok, yang menurut kalian cocok gitu ya di komen aja deh teman-teman ya. Nah, ada Vespa GTS. Oke teman-teman, kalau mungkin teman-teman ada masukan ya tentang apapun juga gitu loh, apapun juga itu kalian boleh komen di konten-kontennya kita. Atau juga kalian bisa follow di IG-nya Motrativo Channel ya. Kalian bisa DM, kalian bisa komen di situ ya, kalian kasih masukan atau kalian kritik bisa di situ juga. Oke, segitu dulu teman-teman konten dari Motrativo Channel ini. Semoga kontennya kita ini selalu bermanfaat dan selalu informatif buat teman-teman gitu ya. Oke, segitu dulu teman-teman, sampai jumpa lagi, ciao.